Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindiar Wijaya dengan NIM A4012121034. Pada saat ini saya akan memaparkan video singkat mengenai perkembangan pendidikan dari kurikulum pertama sampai kurikulum yang berlaku pada saat ini. Kelebihan dan kekurangan apa saja yang terjadi sehingga terjadi revisi atau perubahan. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 1945 hingga 2020, negara kita memiliki 10 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan. Apa saja perubahan tersebut? Kita masuk pada kurikulum yang pertama. Yang pertama adalah kurikulum rencana pelajaran pada 1947. Sejarah kurikulum pendidikan Indonesia sampai saat ini dimulai dari kurikulum rencana pelajaran, yakni kurikulum lanjutan yang sebelumnya digunakan semasa penjajahan Belanda atau disebut juga dengan Leerplan yang berarti rencana pelajaran. Kelebihan dari kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kemudian yang kedua adalah kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai cikal bakal sistem pendidikan Indonesia. Kelebihan dalam kurikulum ini adalah rencana pelajaran terurai, yaitu sudah terdapat rincian mata pelajaran dan menggunakan silabus sebagai pokok-pokok atau isi materi pelajarannya. Dan seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar satu mata pelajaran. Kemudian kurikulum yang ketiga adalah kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar atau SD. Kelebihannya yakni pendidikan ini meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian pembelajaran dipusatkan untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu untuk pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Kemudian yang keempat adalah kurikulum 1968. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum terurai pada tahun 1952 hingga kurikulum 1964. Kelebihannya, terjadi perubahan dari program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian yang kelima adalah kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum ini, mulai dikenal dengan satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional, materi pelajaran atau pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum ini tidak ideal karena beban tugas guru yang terlalu banyak dan melakukan rincian tersebut. Kelebihan kurikulum ini menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk merancangkan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini sering juga disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan melalui kurikulum 1984. Siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan.
Kelebihan dari kurikulum ini adalah menggunakan metode CSBA, yaitu cara belajar siswa aktif dan berorientasi pada tujuan instruksional. Kemudian yang ketujuh adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang prinsipil. Pada kurikulum ini ada perbedaan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Dalam pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dalam pembagian 3 kali caturwulan dalam setahun. Kelebihan kurikulum ini yaitu pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedelapan ada kurikulum 2004. Kurikulum ini dikenal dengan sebutan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum ini mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, kurikulum ini dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Kelebihan kurikulum ini yaitu setiap mata pelajaran diuraikan berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa nantinya. Kemudian yang kesembilan ada kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006 yang kemudian digantikan dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target, kompetensi siswa dan teknik evaluasi, pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu Departemen Pendidikan Nasional pada saat itu menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Kemudian yang ke-10 ada kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjelaskan bahwa kurikulum terbaru atau kurikulum 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kelebihan di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Selain kekurangan-kekurangan yang telah disebutkan tadi, perubahan atau revisi pada setiap kurikulum tersebut terjadi karena perkembangan zaman yang terus berjalan. Kemudian dipengaruhi pula oleh situasi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Namun dari semua perubahan tersebut, kurikulum pendidikan nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Segala perubahan tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini, sehingga terus akan terjadi revisi-revisi yang lebih baik lagi. Demikian video singkat yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.